Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ragil Puspadewi. Saya di sini dari mahasiswa Profesi Keperawatan Stika Surya Global Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi, farmakologi, dan terapi kegawat daruratan psikiatri guna untuk memenuhi tugas individu keperawatan gawat darurat. Nah, di mana eh, kegawat daruratan psikiatri adalah gangguan yang bersifat akut, baik pada pikiran, perilaku, atau hubungan sosial yang membutuhkan intervensi segera yang didefinisikan oleh pasien, keluarga pasien, atau masyarakat. Tujuan pelayanan kegawat daruratan psikiatri adalah untuk memberikan perawatan tepat waktu atas kedaruratan psikiatri dan adanya akses perawatan yang bersifat lokal dan berbasis masyarakat, atau menyingkirkan etiologi perilaku pasien yang mungkin mengancam nyawa atau meningkatkan morbiditas medis. Nah, di mana penyakit yang sering dijumpai pada pasien psikiatri itu bisa menyebabkan psikomatik. Nah, di mana psikomatik itu adanya faktor psikologi pada proses penyakitnya, yang seperti faktor fisik. Contohnya dia menderita penyakit hipertensi, rheumatoid arthritis, terus ulkus, terus asma bronkial, dan neurodermatitis. Nah, yang kedua ada gangguan cemas, di mana gangguan cemas itu pasien merasa dia cemas dan dia merasa khawatir atau ketakutan berlebih, atau pasiennya itu merasa gelisah dan duduk juga tidak tenang. Dan yang ketiga ada gangguan depresi. Gangguan depresi pasien itu merasa murung, sedih, terus hilangnya minat, terus menurunnya ketarikan terhadap aktivitas yang biasanya aktivitas yang menyenangkan itu pasien menjadi menurun, terus pasiennya itu mudah lelah, terus adanya keluhan fisik yang berkepanjangan, terus adanya gangguan penyalahgunaan zat. Di mana penyalahgunaan zat itu terjadi pada perubahan perilaku dan emosional karena si pasien itu menggunakan alkohol atau zat lain. Terus adanya gangguan demensia. Gangguan demensia itu penyakit degeneratif yang masalahnya itu pada memori. Adanya kepikunan yang berat. Biasanya ini terjadi pada lansia. Dan yang ini adanya bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Terus yang berikutnya ada psikotik. Psikotik itu dia merasa ketakutan atau pikirannya itu tidak masuk akal. Terus melihat bayang-bayangan atau mendengar suara-suara yang tidak jelas sumbernya itu dari mana. Penata laksanaan kegawat daruratan psikiatri itu biasanya dia diberikan berfokus pada manajemen perilakunya dan gejala pasien tersebut. Terus proses pengobatan itu dilakukan bersamaan dengan proses evaluasi. Nah, di mana proses evaluasi itu kita bisa mewawancarai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan bisa menegakkan diagnosa yang penting dan untuk memberikan terapi lebih lanjut. Nah, di mana terapi yang diberikan pada pasien kegawat daruratan pada psikiatri itu biasanya memberikan modalitas terapi. Nah, yang digunakan pada kegawat daruratan psikiatri yang pertama itu ada seclusion. Seclusion itu isolasi dan restraint. Restraint itu fiksasi fisik. Dan ada juga pengobatan pada pasien psikiatri itu. Pengobatannya itu yang pertama anti cemas. Anti cemas itu biasanya golongan benzodiazepin. Mula kerjanya itu cepat dan masa kerjanya singkat. Dan di mana golongan benzodiazepin itu ada
alprazolam yang diberikan dosis 0,5 sampai 4 mg, dan frekuensi waktunya itu tiga kali sehari. Terus ada lorazepam. Lorazepam itu dosisnya 1 sampai 10 mg dan frekuensinya itu 3 kali per hari. Ada diazepam. Dosis diazepam terdiri dari 2 sampai 15 mg dan frekuensinya 3 kali sehari. Lama pemberiannya itu 2 sampai 4 minggu karena obat-obat tersebut menimbulkan ketergantungan pada pasien. Dan hati-hati bisa terjadinya depresi pernapasan, di mana depresi pernapasan itu dia bisa henti napas. Ada antidepresi. Antidepresi ada amitriptilin yang dosisnya itu 75 sampai 150 mg per hari, frekuensinya itu 2 sampai 3 kali. Dan maproptilin 75 sampai 150 mg per hari dan sertralin 50 sampai 200 mg dan venlafaxin 75 sampai 375 mg per hari. Itu diberikan frekuensinya itu 1 kali. Nah, di mana intervensi yang diberikan pada pasien psikiatrik ini pada kegawat daruratnya itu kita bisa memberikan membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Nah, di mana hubungan saling percaya itu sangat penting dalam dunia keperawatan, di mana hubungan saling percaya itu pasien dan perawat bisa saling percaya dan pasien mau menceritakan kejadian yang ada. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.